Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Syamsu Syarifuddin, SPD, calon guru penggerak Angkatan 10. Dari Kabupaten Majene. Perkenalkan. Berikut ini adalah Bapak Ibu guru hebat yang selalu memberikan bimbingan dan arahan dalam proses pendidikan guru penggerak Angkatan 10 ini. Yang pertama, Bapak Soleh Permana, M.Com selaku fasilitator. Berikutnya, Ibu Nurbaya, SPD, M.M selaku pengajar praktik. Berikut ini adalah penerapan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif melalui diseminasi budaya positif kepada rekan guru yang ada di SMP Negeri 7 Satap Majene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita akan bersama-sama lagi untuk melakukan kegiatan diseminasi budaya positif yang kita laksanakan di sekolah kita ini. Salam dan taslim Alhamdulillah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah dan rahmatan lil alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, calon guru penggerak yang saya hormati, yang akan kita lakukan pada saat ini adalah diseminasi budaya positif. Artinya pembahasan bagi kita semua hal-hal yang positif yang sudah dilakukan oleh calon guru penggerak. Jadi proses pembelajarannya seperti apa, kemudian bagaimana menghadapi siswa, itu kemudian akan disampaikan oleh calon guru penggerak. Jadi mohon kepada Bapak Ibu guru, jika ada hal-hal yang ingin diluruskan, ada hal-hal yang ingin ditanyakan, sekarang saatnya kita akan berbagi hal-hal yang positif tentunya. Kepada Bapak kami beri waktu untuk menyampaikan beberapa hal tentang diseminasi budaya positif yang sudah kita lakukan di SMP Negeri Satap 7 Majene. Saya persilakan. Bapak Kepala SMP 7 Satap Majene yang kami hormati, Bapak Ibu guru serta staf tata usaha SMP Negeri 7 Satap Majene yang sempat hadir dalam ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah rabbil alamin, karena puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat hadir di ruangan ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif, di mana ini merupakan aksi nyata dari modul 1.4 yang sudah kami pelajari. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi sang revolusioner yang membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Dengan kata lain, minas zulumati ila nur. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru hebat, izinkan kami akan memberikan atau akan berbagi praktik baik, akan mendiseminasikan, menyebarkan pemahaman-pemahaman yang kemudian kami sudah dapatkan. Kemudian insya Allah semoga dengan pemberian materi ini menjadi motivasi yang besar bagi kita semua untuk
menciptakan budaya positif yang betul-betul membuat lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Jadi mungkin saya akan tampilkan beberapa sebelum kita masuk materi. Jadi kami ini berada di pendidikan guru penggerak, dibimbing langsung atau diarahkan oleh dua guru hebat. Pertama itu oleh Bapak Soleh Permana MKo, beliau selaku fasilitator. Kemudian yang kedua pengajar praktek oleh Ibu Nurbaya SPD MM, yang mungkin tidak asing karena sudah 2 kali datang, bahkan 3 kali ke sekolah kita untuk mendampingi kami sebagai guru penggerak dalam hal pendampingan individu. Untuk mengefisienkan kegiatan kita, mungkin kita akan buat dulu kesempatan kelas. Siapa tahu ada kesempatan kelas sebentar yang dibacakan, ada yang perlu ditambah atau dikurangi, mungkin bisa diberikan masukan. Itu yang pertama, kesepakatan kelas hadir tepat waktu, karena ini berhubungan langsung dengan budaya positif yang akan kita bangun. Kemudian yang kedua, saling menghargai. Nah, ini nilai-nilai kewajiban yang akan kita capai. Saling menghargai sesama peserta, tidak saling supaya kegiatan kita ini berjalan dengan lancar. Kemudian angkat tangan jika ingin berpendapat. Jadi sebentar, jika ada waktu sebentar kita akan sharing, karena sebenarnya kegiatan ini saya berada di depan ini bukan untuk menggurui, tapi saya pribadi sangat masih kurang dan masih belajar, apalagi ini berbicara tentang budaya positif. Saya masih minim dalam hal aktualisasinya. Semoga dengan kegiatan guru penggerak ini ada perubahan yang bisa saya buat ke depannya. Kemudian yang keempat adalah menonaktifkan atau sering gadget. Kemudian yang selanjutnya mengikuti diseminasi sampai selesai. Jadi mungkin beberapa yang ke depan, mungkin setelah saya membawakan ada sesi tanya jawab, sebentar kita akan sharing, ada masukan atau ada tanggapan seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Guru masih kurang dalam hal speaking. Mungkin saya juga masih belajar tentang speaking, tapi mulai hari ini sebelum kita belajar, supaya kita membangun semangat dari peserta didik, sebaiknya kita itu melakukan speaking agar para peserta atau peserta didik kita itu semangat. Jadi saya akan melakukan speaking. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bersedia untuk berdiri. Kita melakukan speaking, tangan ke atas menggapai bintang ya. Mungkin sambil dilihat, nanti disut sebentar. Ya berdiri semua ya. Ya berdiri semua di.
Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti S-Breaking. Jadi S-Breaking itu merupakan mungkin sudah banyak yang guru-guru di sini yang sering melakukan S-Breaking di kelasnya. Itu memang berpengaruh, S-Breaking itu berpengaruh dalam membangun semangat belajar karena apalagi di jam-jam pertama. Ya, jam terakhir juga biasanya jam terakhir. Ya, karena banyak siswa yang mengantuk biasanya. Oke, kami lanjutkan. Jadi capaian pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ada dua. Yang pertama itu kita memahami konsep-konsep inti budaya positif. Yang di dalamnya itu ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, ada kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kemudian capaiannya lagi bagaimana kita menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid dan menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan nyaman. Oke, mungkin saya berdiri. Jadi ada 7. Ini sebentar akan kita pelajari. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua apa itu disiplin positif. Kemudian yang ketiga motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keempat kebutuhan dasar. Kemudian yang kelima posisi kontrol restitusi. Kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Dari 6 materi ini mungkin saya akan persingkat karena kami mempelajari ke-7 konsep ini. Kami membutuhkan waktu sekitar 4 hari kalau tidak salah di eksplorasi konsep. Jadi kami itu mempelajari karena di situ ada penghayatan-penghayatan yang kami pelajari. Jadi saya akan persingkat sebentar. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan kita bisa saling sharing sebentar. Oke, yang pertama perubahan paradigma belajar. Ini sudah sering kita mungkin digaungkan oleh kepala sekolah, pada saat kita melakukan yang namanya program sekolah penggerak, di mana pembelajaran yang selalu kita rancang itu berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi, di mana anak-anak itu diberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dari setiap tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemarin kita sudah perdalam di pendampingan individu kemarin. Kebetulan ada beberapa guru yang sudah ikut juga kemarin di pendampingan individu 2. Di sana ada kita merumuskan visi sekolah dan kita membuat prasakarsa perubahan. Ya, di situ intinya bagaimana kita mewujudkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Jadi untuk profil pelajar Pancasila ada 6. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Selanjutnya budaya positif. Budaya positif mungkin kita terbersit di kepala kita. Apa bedanya disiplin dengan disiplin positif? Kalau di budaya kita biasanya disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan kepada seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kita biasanya disiplin, kita membudayakan disiplin ke siswa kita, bagaimana mereka patuh terhadap aturan yang kita buat.
Inilah bedanya disiplin positif. Kalau disiplin positif itu bagaimana kita sebagai pendidik, tujuan kita itu menciptakan murid yang memiliki disiplin diri. Jadi bukan lagi dari kitanya mereka patuh, tapi dari dalam diri siswa itu sendiri mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka berperilaku itu dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Maksudnya intrinsik di sini motivasi dalam dirinya, bukan ekstrinsik, bukan dari luar. Jadi poinnya di sini untuk budaya positif itu cara penerapannya itu yang mengajarkan anak bertanggung jawab, kemudian menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang ketiga, lebih ke arah disiplin diri dan dapat mengontrol diri melakukan segala tindakannya. Kemudian dapat membuat murid memahami, menyadari bahwa motivasi internal atau intrinsik itu bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Ini ada tiga motivasi perilaku manusia. Mungkin kita juga bukan hanya siswa, guru juga. Kita itu biasanya motivasi kita, kadang kita melakukan sesuatu itu karena kita ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan yang ketiga untuk menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri. Contohnya bisa kita lihat di sini. Untuk menghindari ketidaknyamanan, murid itu melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Kemudian mendapat imbalan, murid itu melakukan karena ingin mendapat imbalan, ingin dipuji. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai diri sendiri. Ini di sini siswa lebih sadar melakukan disiplin karena dia ingin menanamkan nilai kewajiban. Jadi contoh yang bisa kita berikan, mungkin ada di antara kita yang mempunyai anak, biasanya kalau kita memberikan motivasi, mereka termotivasi untuk salat subuh, kayak salat subuh. Mereka kalau dimarahi karena mereka melakukan salat karena kita takut dimarahi, atau mereka juga termotivasi untuk melakukan salat karena dia mau dipuji, rajin anakku. Ini dua ya. Kemudian yang ketiga, menghargai karena kesadarannya dari dalam dirinya siswa, dia sadar bahwa apa yang dilakukan untuk kebaikannya. Dari dua contoh tadi, yang 1 dan 2 itu merupakan motivasi intrinsik. Sedangkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri itu motivasi internal atau intrinsik. Jadi lebih jelas itu agar murid dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi di sini kami melakukan diseminasi ini ke depannya, bagaimana caranya saya pribadi melakukan memberikan motivasi ke anak-anak. Mungkin kita semua bukan karena imbalan lagi, bukan karena kita kasih hukuman supaya mereka patuh, tapi kita mau menanamkan dari dalam diri siswa bahwa mereka itu kalau untuk kebaikan dirinya. Jadi sebaiknya kita menghindari yang namanya hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan, agar mereka bisa meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Itu yang ketiga tadi ya. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita masuk ke 4. Jadi ada sekitar 5. Ini yang pertama, ini yang paling urgent, ini yang paling utama.
Dimanapun kita berada itu kebutuhan bertahan hidup, survival. Artinya kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kebutuhan kita akan kesehatan, kemudian kebutuhan kita akan rumah dan makanan. Sedangkan untuk yang lainnya kebutuhan biologis mungkin sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ini sebentar kita akan lakukan semacam kita akan melakukan sebentar, ada soal-soal yang akan saya tampilkan. Mungkin kita bisa mengkategorikan di mana siswa tak nanti dia butuh di kebutuhan dasar yang mana. Sebentar akan kita lihat ya. Saya lanjutkan dulu. Kemudian kebutuhan penguasaan. Di situ mereka kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil dan diakui atas prestasi dan keterampilan, didengar dan merasa dihargai. Itu untuk penguasaan. Kemudian kebebasan. Kebebasan itu kebutuhan bebas, adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, tidak dia memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan di sini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Mungkin untuk lebih jelasnya kita akan coba praktik. Kira-kira kita mau mengetes masing-masing kita, mungkin tidak. Kita mau mengetes masing-masing di mana kebutuhan siswa kita, supaya kita bisa mendeteksi kebutuhan ini yang akan kita penuhi sebagai guru. Langsung saja ada alur cerita di sini. Kelihatan nih, sudah kelihatan Bapak Ibu? Bisa dibesarkan Pak. Bisa dilihat? Dikasih besar? Siapa tahu masih bisa besar dikit Pak. Sudah kelihatan? No? Sudah kelihatan. Bisa kelihatan ya? Sudah bisa kelihatan. Di sini Bimo seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolah yang ramai dengan kendaraan. Jadi ada di TK, ada Bimo yang selalu lari keluar di depan sekolahnya. Itu ada jalan besar mungkin, kemudian yang ramai dilalui oleh kendaraan. Kemudian tingkahnya membuat Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Coba kita akan identifikasi apa yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Di sini Bimo mengatakan, aku senang main kejar-kejar dengan ibu guru, seru. Kira-kira kebutuhan apa di sini yang ingin dipenuhi? Aku senang kesenangan di. Oke, kita lihat. Ini saya tekan ya Bu, Bu. Betul. Kesenangan. Ada lagi, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Cinta dan Ada kata sayang. kasih sayang. Semoga benar. Betul. Luar biasa, berarti sudah dipaham tadi nih. Kemudian aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan. Sudah dikuasai. Iya, penguasaan ya. Kita lihat. Puas, iya, hebat. Luar biasa, betul. Sudah dia Berarti sudah sudah iya.
Kemudian aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Luar biasa. Berarti sudah dipahami dari materi yang saya sampaikan tadi, sudah dipahami dengan baik. Nah, ini dapat bintang 4. Biasa, ya. Itu berarti nanti ketika kita di dalam kelas ada mungkin tingkah anak-anak kita yang kemudian ketika kita tanya, kita akan deteksi kebutuhan apa yang mereka ingin penuhi. Jadi di sini tadi di depan paradigma baru pembelajaran berdiferensiasi, kita ingin memenuhi kebutuhan anak. Apa yang mereka ingin butuhkan? Apakah dia butuh kasih sayang? Karena bisa saja mereka berulah di dalam kelas karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi disitulah peran kita sebagai pendidik ingin memenuhi itu. Jadi tadi ada empat ini yang utama karena bertahan hidup sudah pasti. Nah ini yang 4 ini, kasih sayang, kemudian kesenangan, kebebasan, dan apa yang terakhir tadi? Penguasaan. Ya. Mungkin kita lanjut lagi. Oke, kemudian kita masuk ke poin yang 5 karena kita sampai 7 tadi. Ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Jadi sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama ada sebagai penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada kita sebagai teman, kita sebagai pemantau, kemudian ada sebagai manajer. Jadi kita akan lihat definisinya sebentar melalui video. Mungkin sebentar kita perlihatkan, nanti kalau sebentar kita sharing ya. Kalau selesai materi kita sharing bersama materi yang mana ini yang perlu kita diskusikan untuk bisa kita kembangkan ke depannya. Kemudian di sini penghukum kan ada 5 tadi. Penghukum itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian membuat orang merasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Sebentar akan kita lihat ya videonya. Kemudian teman, guru itu posisinya tidak menyakiti murid, tapi dia akan berupaya melakukan pendekatan persuasi. Jadi kita melakukan pendekatan persuasi. Kemudian yang keempat, pemantau itu kita mengawasi. Kemudian yang kelima, manajer. Responnya yaitu menunjukkan tanggung jawab guru sebagai posisi mentor, di mana guru itu guru berbuat sesuatu dengan murid agar mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut. Mungkin disimak baik-baik Bapak Ibu.
menuju, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menerima denda. Beda, mungkin sudah beda cara imamnya. Masih saya iya. Masih begitu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Teman dia terus. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini ibu absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20.
Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau minta maaf menerima, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjukkan prestasi prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan kini dituju setiap pendidik. Oke Bapak Ibu, jadi setelah kita menyaksikan adegan, ada 5 adegan tadi tentang posisi kontrol. Jadi kita diarahkan berada pada posisi manajer. Jadi ada tadi beberapa perbedaan. Yang pertama penghukum, di mana kita cenderung memberikan perlakuan yang melukai secara verbal atau fisik. Nah, kemudian ada merasa pembuat merasa bersalah di situ. Posisi kita sebagai kita membuat anak-anak menjadi merasa bersalah, merasa gagal. Kemudian teman, posisi teman ini seakan-akan kita
ya tidak mandiri, butuh guru baru dia bisa berbuat. Kemudian pemantau itu kita hanya memonitor, kemudian manajer ini kita mengarahkan bagaimana siswa menjadi bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Jadi intinya manajer di sini, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian ini sebentar ada di materi berikutnya, ini sangat berhubungan karena di posisi kontrol ini kita akan bisa melaksanakan yang namanya keyakinan kelas. Kita akan menggunakan posisi kontrol ini, manajer, untuk mengefektifkan keyakinan kelas kita. Jadi selanjutnya kita masuk di keyakinan kelas. Mungkin di keyakinan kelas ini kita guru-guru sudah pernah melakukan keyakinan kelas, karena saya lihat di beberapa kelas itu sudah ada tertempel keyakinan kelas seperti di 7A, berarti sudah pernah melaksanakan. Kemudian di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara murid dan guru. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Itu mungkin ada yang Bapak Ibu yang masih kurang mengetahui bagaimana prosesnya. Kami sudah melakukan di dalam kelas. Kemarin saya melakukan di kelas 8. Proses-prosesnya setidaknya seperti aksi nyata yang saya buat dalam kelas. Selanjutnya, guru memandu murid menuliskan keyakinan kelas di stiker. Bapak Ibu mungkin ada yang sudah melakukan, jadi yang belum mungkin bisa
Silakan. Jadi siswa menuliskan keyakinan kelasnya. Mungkin ada yang bertanya apa itu segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu digunakan dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke, di sini ada 3 segitiga. Jadi yang pertama tadi yang saya katakan menstabilkan identitas. Kedua itu validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan kelas. Biasa kalimat-kalimat yang timbul di menstabilkan identitas itu kita mengatakan kepada siswa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu contohnya ya. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas, kita memvalidasi tindakan yang salah pada murid. Nah, ada yang kata-kata yang biasa muncul itu
kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau bisa juga, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tadi ada hubungannya ya, kebutuhan apa yang mereka ingin capai. Kemudian menanyakan keyakinan keras. Nah, kita menanyakan apa-apa yang mereka sudah buat dan apa-apa yang mereka sudah langgar. Keyakinan keras apa yang kalian sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu intinya ya. Nah, untuk ini video yang terakhir untuk bagaimana penerapan segitiga restitusi. Restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang orang guru berada dalam posisi kesel banget. Siapa? Sudah lama ketemu Sarah. Kenapa hadirnya di sini? Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Ini menstabilkan identitas. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi itu tadi segitiga restitusi yang telah dilakukan. Jadi ada pertama kita menstabilkan identitas, kemudian setelah itu memvalidasi kesalahan,
kemudian menanyakan keyakinan. Nah, setelah melihat video tadi, mungkin banyak kita melihat bagan ini dari tiga sisi. Ada tiga proses yang berdasarkan prinsip utama dan teori kontrolnya. Pertama, menstabilkan identitas di sini. Teori kontrolnya itu kita melakukan dengan mengucapkan kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kamu lakukan. Intinya ya. Kemudian teori kontrol yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan, itu kita semua memiliki motivasi internal. Ketiga strategi yang dipresentasikan dalam segitiga restitusi, langkah-langkah tersebut tidak harus dilakukan satu persatu secara kaku. Jadi kita bisa melakukan mungkin dengan melakukan ketiga itu dengan cara yang berbeda. Banyak guru yang sudah menggunakan berbagai versi menurut gaya mereka masing-masing. Mungkin kita sudah pernah melakukan segitiga restitusi, tapi kita tidak pernah tahu apakah kita itu disebut sebagai segitiga restitusi. Mungkin itu saja yang kami sampaikan tentang 7 materi inti dari budaya positif yang kami sampaikan. Jika ada hal yang ingin ditambahkan atau ingin ditanyakan, kita akan sharing sebentar. Namun sebelum saya serahkan kepada kepala sekolah, yang perlu kami sampaikan bahwa apa yang saya berdiri di depan Bapak Ibu ini bukan untuk menggurui, karena lagi-lagi kami masih dalam proses belajar, baik dalam proses teorinya maupun aktualisasinya di sekolah. Mungkin sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikianlah tadi pemaparan yang sudah disampaikan oleh calon guru penggerak. Destinasi kalau dalam bahasa kita adalah mengimbaskan. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh calon guru penggerak tadi itu sedapat mungkin dapat diimbaskan kepada kita semua. Jadi salah satunya adalah posisi kita ketika menghadapi anak-anak yang mengalami masalah atau mengalami kendala-kendala dalam proses pembelajaran. Jadi melalui kesempatan ini mungkin ada masukan atau mungkin ada pendapat dari kita semua. Kita berada pada posisi apa sebenarnya di dalam menghadapi anak-anak, terutama di dalam pada saat hari pagi-pagi pada saat pagi-pagi kita menghadapi adanya siswa yang terlambat. Kira-kira kita berada pada posisi sebagai apa? Kontrol restitusi guru seperti apa? Jadi sekali lagi saya berikan kesempatan kepada kita semua untuk memberikan masukan ataupun pendapat kepada Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Saya persilakan kalau ada yang ingin memberikan masukan. Ya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak
Alhamdulillah sangat tertarik dengan materi yang sudah dipaparkan dan sudah diinformasikan kepada kita hari ini. Yang menggelitik di saya, yang pertama tentang judulnya budaya positif. Saya ingin mencoba membandingkan metode yang diberikan oleh orang-orang tua kita dalam penerapan budaya positif, salah satunya disiplin. Saya istilahkan di pendidikan konvensional, dan sekarang pendidikannya sudah semakin berangkat di arah modern. Kalau yang saya bisa tangkap di pendidikan konvensional, nanti saya contohkan, saya ceritakan bagaimana orang tua kami mendidik kami untuk menerapkan budaya disiplin. Jadi saya mencoba membuat skemanya apa yang dilakukan orang tua kami pada saat mengajarkan kami untuk disiplin, mulai dari anak-anak hingga beliau meninggalkan kami. Itu seolah-olah bisa dibuatkan skema, mulai sepertinya kita dipaksa untuk membuat. Selanjutnya kita terpaksa, posisi kita terpaksa melakukan, walaupun dongkol-dongkol dalam hati, pada akhirnya kita terbiasa, dan kemudian apa yang kita sudah terbiasa itu jadinya budaya dalam diri. Saya ingat sekali masa saya kecil, pendidikan disiplin orang tua saya adalah pada saat awal tahun, ada saya punya adik laki-laki, sedikit agak sulit diajak disiplin membangun. Tekniknya waktu itu biasanya ada saya diangkat saja dari tempat tidur, bawa main. Kebetulan kami mandinya di sungai, dibawa main. Saya posisinya di istilah kalau orang Mandarin di rendeng. Saya dipegang di samping sambil kita ajak main-main. Dalam kondisi ngantuk saya punya adik, dengan dibawa main, akhirnya terbiasa sampai di sungai kita mandi bersama-sama. Lama-kelamaan dianggap mereka dongkol sesungguhnya. Ngapain sampai seperti ini? Akhirnya lama-lama kita terbiasa. Kemudian kebiasaan disiplin itu kami sampai sekarang adalah alhamdulillah di keluarga kami memang terapkan, walaupun untuk posisi-posisi yang belakang-belakang itu saya melihat sedikit agak menurun, mungkin dengan banyaknya faktor-faktor sekarang yang membuat itu ada sedikit perbedaan. Jadi keterkaitan tadi dipaksa terpaksa terbiasa lalu budaya, saya menganggap ini ada benarnya, karena bahkan saya baru-baru ini saya sedikit agak terharu. Ada komentar adik saya di Facebook, katanya guru terbaik saya adalah adik saya. Itu dalam hal mengajarkan disiplin. Walaupun sesungguhnya di saat saya juga mengajarkan disiplin ke adik-adik saya mengatakan model begini yang diberikan orang tua kita. Kalau adik-adik mencoba juga, yuk kita lanjutkan apa yang dilakukan oleh orang tua kita dalam hal disiplin. Selanjutnya yang kedua adalah keterkaitan sudah masuk tadi materi posisi kontekstual. Saya melihat mungkin beberapa yang sudah lakukan, bahkan kemungkinan kita sudah lakukan semuanya untuk 50 ini tersebut. Kadang kita ada di posisi pemikul, membuat siswa merasa bersalah dengan berbagai penekanan yang kita berikan pada siswa. Kemudian terkadang juga kita di posisi teman. Untuk posisi teman, saya lakukan sementara sekarang ini pada anak-anak keluarga saya. Kalau baru datang, saya berusaha membaur dengan mereka dengan berbagai teknik, sehingga ada kedekatan emosional. Begitu saya melihat anak-anak perwalian saya, begitu melihat dari jauh, sudah mereka tegak. Bahkan diantaranya ada yang langsung lari ke saya, dan ada yang itu. Saya merasa itu kondisi yang buat nyaman di saya. Selanjutnya, kemudian terkadang kita posisikan jadi mengontrol, dan ada kita di posisi, ada sudah pada sampai posisi manajer walaupun belum maksimal. Keterkaitan dengan kontrol dulu, setidaknya di saat kita berusaha melakukan yang kelima dalam hal sebagai manajer, tentu sebelum kita menjadi contoh pada seseorang,
Pembelajaran dan pembacaan buku barangkali. Ada pendidikan di kami. Banyak. Kalau menunjukkan yang baik, maka sesungguhnya bisa kita menunjuk satu harapan kita pada personal yang kita inginkan, 3 harapan kita harus sudah terwujud pada diri, dan 1 harapan kita berharap berimbas pada orang lain dari kita punya jari yang menunjuk. Jadi 3 ke kita, 1 ke personalnya, 1-nya lagi ke kita berharap kebaikan itu berimbas pada orang lain. Jadi kita kaitkan ini bahasa posisi kontrol guru. Kira-kira gimana bahasa apa yang bagus untuk posisi kontrol diri guru supaya bisa menjadi contoh teladan bagi peserta didik. Demikian, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hadiah Mila tentang pendidikan, posisi kita sebagai guru itu sangat bagus sekali, terutama awalnya yang merupakan kebiasaan keseharian menjadi budaya yang kemudian kita terapkan di sekolah atau di kehidupan yang nyata. Kemudian yang selanjutnya posisi sebagai teman itu yang kemudian dianjurkan ke depannya, ya. Kemudian yang paling menjadi posisi manajer. Kemudian juga pada saat kita melakukan kegiatan, misalnya ada sesuatu kita menunjuk siswa ataupun teman ataupun saudara, itu pada prinsipnya kalau kita menunjuk itu satu jari menunjuk ke sana ke siswa atau siapa saja, itu sementara 3 jarinya mengarah kepada pribadi kita. Jadi harus introspeksi diri dalam melakukan berbagai hal yang akan kita lakukan. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada pemateri untuk memberikan masukan sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Hadiah. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi seperti yang dikatakan tadi oleh Bu Hadiah Lila, terima kasih banyak Bu Haji karena sudah termasuk masukan buat saya pribadi tentang yang pertama tentang budaya disiplin yang awalnya konvensional. Yang konvensional itu bagaimana caranya kita membuat disiplin itu dari awalnya mungkin dari keterpaksaan kelamaan menjadi menjadi budaya. Nah, dari awalnya terpaksa menjadi terbiasa. Jadi betul sekali. Mungkin ini yang kami sampaikan adalah bahwa lagi-lagi disiplin positif sebenarnya sudah masuk itu aja tadi, hanya dari segi budaya positif ini bagaimana dari motivasi eksternal tadi, jadi yang disampaikan itu dari Bu Haji, eksternal bisa menjadi internal. Jadi sebenarnya sejalan dengan apa yang sudah ada di modul 1.4 ini. Kemudian tadi sempat dibahasakan juga, dipertanyakan, saya sempat menangkap dipertanyakan sebenarnya posisi kontrol apa ketika guru memberikan teladan kepada siswanya. Sebenarnya dari posisi kontrol yang ada kelima ini, untuk menerapkan ini, yang pertama itu yang digunakan adalah keteladanan, karena filosofi Ki Hajar Dewantara ada yang namanya di situ tiga asas pendidikan. Kita sebagai di depan itu menjadi teladan, kemudian di tengah-tengah siswa sebagai kita mendampingi siswa, dan di belakang kita mendorong siswa jadi tutur yang dayani, ya. Itu. Jadi terima kasih banyak atas masukannya Bu Haji. Ini menjadi catatan bagi kami. Kemudian mudah-mudahan ini bisa menjadi, setelah kegiatan kita ini, saya pribadi
mudah-mudahan bisa juga berubah dari paradigma yang lalu itu. Mungkin saya tidak tahu bahwa ini keliru. Setelah mempelajari ini modul budaya positif ini, mudah-mudahan ada perubahan, meskipun mungkin berbanyak. Kita mulai dari hal-hal kecil dulu. Dari hal-hal kecil nanti bisa menjadi budaya yang menjadi budaya kita di sekolah, bukan hanya kepada saya sebagai guru calon guru penggerak, tapi juga kepada Bapak Ibu guru yang hadir teman-teman. Mungkin itu saja. Ya, barangkali masih ada rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru yang ingin menyampaikan pendapatnya. Seperti tadi yang disampaikan bahwa salah satu tujuan kita yang tadi disampaikan oleh Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Ki Hayat Nurul, itu ingat sosontoro imadya mangunkarso keburi handayani. Jadi itulah yang menjadi prinsip kita. Meskipun itu adalah kata-kata lama, tapi itu yang menjadi prinsip untuk kita dalam melakukan pembelajaran di sekolah. Kemudian yang selanjutnya, sebagai guru di masa yang akan datang, di masa sekarang itu sedapat mungkin kita lakukan yang namanya segitiga restitusi. Jadi kalau misalnya kita mendengarkan pemaparan tadi, bagaimana caranya supaya kita tidak serta-merta menghukum, ya, kemudian tidak memberikan reward yang berlebihan, tapi kita dahulukan yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, jadi itu adalah langkah-langkah tersendiri. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah, jadi apa sebenarnya yang dilakukan, misalnya siswa tersebut melakukan apa, nah, sehingga dia pantaskan, dia dipantaskan untuk melakukan apa. Kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang dilanggar, atau tata tertib, ya, bahasa kerennya yaitu tata tertib apa yang sebenarnya yang dilanggar. Apakah mereka bisa melakukan supaya tata tertib yang dilanggar itu bisa misalnya kalau bahasa kita ada namanya sanksi, ya, sanksi. Jadi kesimpulannya bahwa kita tidak langsung menghukum bagi siswa yang melanggar, tapi dahulu kita akan adakan yang namanya segitiga restitusi, ya. Jadi barangkali melalui kesempatan ini masih ada rekan guru yang ingin menyampaikan berkaitan dengan pemaparan yang disampaikan oleh Bapak. Mungkin ada, ya. Jadi, ya, barangkali saya langsung tunjuk orang saja, ya. Siapa? Bu Yuni, ya, silakan ya, Bu Yuni. Ya, siapa tahu ada lagi. Ada yang Anda masukkan. Ya, muatkan. Mungkin pertanyaan saya dari pemaparan Bapak tadi, saya mau tanya tentang apa sebenarnya peran kita sebagai guru dalam mendukung budaya positif di sekolah agar tercapai budaya positif di sekolah. Terima kasih. Ya. Jadi barangkali untuk kesempatan ini saya persilakan kepada pemateri untuk menyampaikan berkaitan dengan pertanyaan. Terima kasih. Jadi apa yang tadi dikatakan tentang budaya positif, apa yang harus kita lakukan ini supaya ada budaya positif? Yang pertama, langkah yang pertama adalah setelah kita mendapatkan materi yang kami sampaikan tadi, mungkin ini juga seperti yang kita bahasakan pada pertemuan yang lalu di PMO, bagaimana caranya kita dulu dari diri kita sebagai pendidik mulai berbenah apa-apa yang kemudian perlu kita perbaiki, itu bisa kita lakukan dulu. Yang pertama,
karena nyambung lagi tadi tentang keteladanan, itu yang penting. Nah, yang pertama itu kita mulai dari diri kita sebagai pendidik. Kemudian yang kedua, setelah itu karena sudah ada tadi posisi-posisi kontrol, apa kebutuhan siswa yang harus kita penuhi. Mungkin kita setelah mempelajari ini, mungkin sudah ada di benak kita masing-masing guru. Kita sudah bisa mengambil ancang-ancang kira-kira kalau siswa kita seperti ini, apa yang kemudian bisa kita lakukan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mungkin karena kita sudah ada aturan sekolah, ada tata tertib. Ini tata tertib sekolah mungkin bisa kita jadikan acuan dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi intinya keyakinan kelas ini bukan hanya tanggung jawab seorang wali kelas, tapi tanggung jawab kita sebagai guru yang ada di sekolah. Jika di kelas itu belum ada keyakinan kelas, kita buat dulu keyakinan kelas masing-masing di kelas kita. Nah, kemudian setelah itu jika ada masalah-masalah, ada segitiga restitusi. Karena itu nyambung, kita bisa melakukan yang namanya segitiga restitusi kalau sudah ada keyakinan yang diyakini oleh siswa. Itu yang terakhir. Jadi mungkin itu budaya positif mulai dari gurunya dulu. Kemudian setelah ada materi ini kita pelajari, kita resapi masing-masing. Kemudian kita membuat keyakinan kelas, keyakinan diri dari siswa kita. Kemudian kita jika ada masalah kita melakukan tadi segitiga restitusi. Jadi insya Allah kalau kita sudah melaksanakan tahapan-tahapan ini, insya Allah budaya positif yang ada di sekolah kita bisa kita terapkan. Mungkin itu saja dari kami. Ya, jadi demikianlah tadi pemaparan dari jawaban posisi seorang guru ketika memiliki persoalan-persoalan yang dihadapi. Jadi yang untuk mencegah terjadinya pelanggaran peraturan daripada siswa, ya sebelum kita mengajar atau sebelum kita memberikan materi kepada siswa, kita dahulukan membuat dulu kesepakatan. Nah, itu kesepakatan itu yang membuat itu adalah yang disepakati oleh siswa-siswa. Jadi apa yang kemudian disampaikan oleh siswa itu kemudian ditempel. Kemudian kesepakatan itu sedapat mungkin tidak dilanggar selama proses belajar mengajar di dalam kelas berlangsung. Jadi dengan demikian bahwa kesepakatan yang sudah dibuat oleh siswa ya sedapat mungkin tidak dilanggar supaya proses belajar mengajar yang kita harapkan itu tidak ada yang melanggar, tidak ada yang keluar masuk, tidak ada yang izin, tidak ada yang izin tetapi ada aturan minta izinnya. Jadi sebelum barangkali kita memberikan materi, nah dahulu dengan kesepakatan yang kita sepakati bersama di dalam kelas. Barangkali masih ada lagi yang ingin disampaikan. Apakah masih ada yang ingin silakan? Saya hanya ingin diberikan penekanan tentang persepsi yang bisa saya bangun dari materi yang diseminasikan dari guru penggerak kita ini. Sangat hebat bagi saya. Jadi saya mengambil 3 hal pres keterkaitan untuk penerapan budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah bagaimana kita membenahi diri, posisi kita sebagai guru, bagaimana kita membenahi diri supaya bisa menjadi teladan bagi peserta didik.
Kemudian yang kedua, bagaimana kita melakukan posisi kontrol guru terhadap peserta didik dalam hal saat kita berinteraksi dengan siswa, dan bagaimana membangun komunikasi dengan peserta didik melalui segitiga diskusi. Itu yang bisa saya tangkap. Mudah-mudahan memang pas. Kalau tidak, mohon ada tambahan-tambahan penekanan dari guru penggerak kita. Demikian, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih atas penguatan dari Ibu Aji. Tadi sudah sangat tepat dengan apa yang Ibu sampaikan, betul-betul. Intinya tadi dari kita, kemudian komunikasi apa yang kontrol guru, kemudian bagaimana berkomunikasi dengan segitiga institusi. Itu saja. Ya. Sudah benar sekali, Bu. Jadi lagi-lagi Bapak Ibu terima kasih banyak karena kita hadir dalam ruangan ini dalam proses diseminasi. Sebelum saya kembalikan ke kepala sekolah, kemudian juga yang perlu kami sampaikan, kedepannya ini mudah-mudahan setelah ada ini mungkin semua kelas sudah ada keyakinan kelasnya nanti kedepannya supaya kita sama-sama saling membantu. Jadi saling membantu, kolaborasi antara guru, bukan hanya satu guru, tapi kolaborasi antara guru saling. Jadi semua kelas ada keyakinan kelasnya, dari keyakinan kelas yang ada yang ada itu bisa nanti kita sampaikan lagi ke orang tua murid kalau ada pertemuan nanti untuk membuat siapa tahu ada peraturan tata tertib sekolah kita yang mau diperbaharui dari keyakinan kelas yang kita buat itu bisa kita perbaharui nanti dengan pertemuan ke orang tua siswa. Mungkin itu saja Pak. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan tadi paparan dari Bapak calon guru penggerak sekaitan dengan diseminasi atau pengibasan budaya positif yang ada di sekolah. Salah satu budaya positif yang akan kita lakukan sedapat mungkin dari sekarang harus mempersiapkan diri, usaha kita dalam kongres belajar itu sedapat mungkin supaya bersedia menceritakan hal-hal yang positif atau hal-hal yang dihadapi, kendala-kendala yang dihadapi selama 1 minggu yang dihadapi. Apakah 1 atau 2 orang yang kemudian menyampaikan berbagi dengan kita, berbagi praktik baik apa yang sudah dilakukan selama 1 minggu itu. Jadi barangkali melalui kesempatan ini saya memberikan kesempatan untuk betul-betul memberikan kesempatan kepada kita untuk menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi selama 1 minggu itu. Apakah berdua di dalam memberikan berbagi praktik baik yang dihadapi selama 1 minggu pembelajaran, karena sebenarnya itu itu berkaitan dengan apa yang didapatkan selama proses pembelajaran itu. Jadi sekarang saja mulai barangkali memilih teman yang kira-kira bisa diajak kerjasama untuk menyampaikan hal-hal yang positif atau ada kendala-kendala yang dihadapi selama 1 minggu itu. Jadi seperti halnya dengan pelaksanaan upacara bendera itu bergiliran sebagai pemimpin upacara. Jadi sedapat mungkin setiap minggu, setiap kita mengadakan kongres, ya harus bagaimana caranya supaya bersiap untuk memberikan apakah dalam hal positif, apakah menceritakan hal-hal yang positif atau menceritakan hal-hal yang kendala-kendala yang dihadapi di dalam proses belajar.
Kalau hal-hal yang positif berarti kita bisa meniru, ya, studi tiru daripada yang dilakukan oleh guru tersebut. Kalau hal-hal yang negatif, maka kita akan mencarikan bersama solusi-solusi apa yang harus kita lakukan sehingga hal-hal seperti itu, hal-hal negatif yang kemudian kita hadapi itu tidak terulang kembali. Jadi mulai semester depan, ya saya harapkan supaya kita bersiap untuk berbagi praktik baik di setiap kombel yang kita adakan. Jadi di kombel itu mungkin ada pematerinya, ada moderatornya, ada notulennya, ya. Jadi supaya betul-betul semua guru di sini, ya, saya yakin dan percaya bahwa semuanya bisa untuk berbagi praktik baik kepada kita semua, ya. Jadi saya kira seperti itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depan itu adalah ke depan kita bisa lebih baik lagi menghadapi siswa yang kita hadapi di SMP Negeri 1 Madeni. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ditutup, mungkin ada persembahan dari Bu Aji. Sekian pasane. Usanga intan jamaro pamindara diolo. Gepe palakan maembura pa isangan. Nyapa ini tarusan dia? Pa isangan ditutia pewongan tamawari. Malari peima lambamo limbo-limbo. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih karena anak sekalian sudah hadir dalam kelas ini. Jadi hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah bagaimana cara kita mengimplementasikan budaya positif yang ada di sekolah. Tapi kita lakukan dulu di dalam ruang lingkup yang kecil di kelas kita ini. Jadi sebentar saya akan pandu apa-apa yang akan kita buat. Yang pertama tentang keyakinan kelas ini mungkin ada yang bertanya, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu perjanjian antara kesepakatan antara siswa dan guru di dalam kelas. Apa yang nilai-nilai positif yang bisa kita bangun di kelas kita agar terjadi yang namanya budaya positif, lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Jadi mungkin itu saja. Jadi panduannya yang pertama, kalian akan dibagikan sebentar sticky note. Kalian menuliskan satu keyakinan kelas, satu yang menurut kalian itu yang bisa kalian pegang, bahwa apa yang kalian tuliskan itu bisa kita kerjakan, bisa jadi komitmen kita bersama supaya kita lakukan karena kita ingin membangun budaya positif. Satu sticky note. Ini jangan ditulis diam ya di depannya karena ini mau ditempel semua.
menempelkan hasil apa yang ditulis di sticky note. Silakan mulai dari Faisal, silakan. Tempel. Ya, selanjutnya. Menempelkan keyakinan jelasnya. Jadi di sini kalau saya lihat ya. Ini ada, kalau ada yang sama saya lepas ya. Gitu ya, saya milih ya. Saya kelompokkan dulu. Ada yang poin. Yang pertama itu di sini berpakaian rapi dan sopan, ya. Kemudian kedua disiplin waktu. Kemudian menggunakan HP hanya untuk pembelajaran. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian menjadi murid yang sopan, santun, dan saling menghargai, menjaga kebersihan dan merawat fasilitas kelas. Jadi itu sudah ada ya. Oke, untuk itu sekarang karena kita sudah ada keyakinan kelas dalam bentuk kesepakatan, jadi sebentar satu-satu akan menandatangani apa yang sudah kita sepakati. Yang pertama, Pak, silakan. Ya, selanjutnya. Terima kasih karena kalian sudah membuat keyakinan kelas dan juga sudah menyepakati apa-apa yang sudah kita tuliskan bersama di sticky note-nya. Kemudian tadi sudah ada penandatanganan, berarti kita tinggal mengaktualisasikan apa yang sudah kita buat.
Jadi saya minta kita kembali lagi bagaimana kita menerapkan yang namanya budaya positif di sekolah kita. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nursyah Putra dari kelas 8A. Setelah kita memiliki keyakinan kelas, saya merasa lebih seperti bagian dari komunitas daripada sekedar anggota kelas. Saya merasa memiliki rasa kepemilikan terhadap lingkungan belajar dan kita merasa lebih termotivasi secara positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ula Ulfa dari kelas 8A. Saya belajar bahwa sebagai anggota kelas, saya memiliki peran dalam menjaga norma yang telah kita sepakati bersama. Saya merasa lebih percaya diri dalam berbicara ketika melihat adanya perilaku yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, semoga video ini menginspirasi bagi Bapak, Ibu guru hebat. Salam dan bahagia, Bapak, Ibu hebat. Salam guru penggerak. Saya Syamsu Syarifuddin, SPD. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.